Oke, halo teman-teman semua. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu kan kepada kalian semua dimanapun kalian berada, gitu kan. Welcome back gitu kan di channel channel saya, ya channel paling gacor gitu kan. Nah, kenalin lagi ya guys ya. Nama gue Yazid, gue merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Diponegoro dalam program studi teknologi dan adaptasi. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan sama-sama belajar lagi nih mengenai bagaimana sih caranya membuat daftar pada Scratch dan juga pada Python. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke penjelasannya. Nah, jadi ya list atau array list ya atau daftar ya sebenarnya nih sebenarnya kita ya sering ya melakukan pada data ya. Jadi ketika kita pergi ke salah satu toko, mau itu Indomaret atau mall-mall yang menjual sesuatu gitu kan. Misalnya kita mempunyai list yaitu adalah telur, susu, tepung dan juga coklat. Nah, kita nggak mungkin nih kita mengambil kertas dan mencatat satu-satu aja gitu. Ya, pastinya kita akan mencatat satu kertas ini semua yang ada di list kita. Ya, misal kayak satu kertas kita isi egg, ya, kita isi telur, susu, tepung dan juga coklat. Kita nggak mungkin ngambil satu kertas kita tulis satu daftar egg, telur gitu kan, terus satu kertasnya lagi susu, kan itu nggak mungkin guys. Ya, jadi tujuannya kita akan membuat bagaimana sih cara membuat gitu kan, cara membuat sebuah daftar gitu kan, sebuah daftar uh, yang nantinya gitu kan diaplikasikan pada Scratch dan juga Python. Nah, kalau pada dunia nyata kan kita udah bertemu secara langsung gitu caranya. Nah, kalau pada Scratch dan juga Python itu gimana caranya? Langsung aja kita menuju ke softwarenya. Yang pertama yaitu adalah Scratch. Oke teman-teman, kita sudah berada pada Scratch ya, software keandalan kita gitu kan ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita membuat daftar pada sebuah Scratch gitu kan. Oke, hal yang perlu kalian tambahkan untuk program ini adalah apa? Seperti biasa, bendera hijau. Setelah itu kalian pergi aja ke variables. Nah, di sini kalau kalian membuat variables kan kalian make a variable. Nah, kalau kalian membuat daftar atau list, ya kalian bisa mengklik make a list di sini, ya. Misal kita akan tulis menjadi groceries ya, atau bahan-bahan makanan ini. Ya, oke. Kalian klik aja oke. Nah, di sini akan banyak banget guys, kayak misal di sini bisa menambahkan sesuatu gitu kan. Terus ini bisa menghapus, ini bisa delete all, bisa menghapus semua. Ya, pokoknya banyak banget bisa kalian tambahkan di Scratch kali ini. Nah, ini akan sebagai contoh aja guys, misal sini kan ada grocery, di sini udah ada tampilannya, itu adalah daftar yang akan kita isi. Misal di sini kita isi menjadi apa ya, flour gitu kan, flour, terus coklat dan coklat, coklat dan coklat, coklat, terus juga kita bisa tambahin eggs, terus sama milk misal. Nah, terus di sini kita bisa menggunakan paper looks ya, juga kita bisa cetak atau berapa ya guys ya, item itu misal kita mau bilang item berapa gitu, kita klik di sini dan juga misal kita mau ke item berapa, dan misal di sini kan coklat kan item kedua, kita bisa tulis menjadi dua di sini. Apakah dia akan mengatakan coklat? Kita lihat saja. Oke. Jadi di sini bebas ya guys. Kalian mau mencetak apa aja 1, 2, 3, 4 itu bebas ya. Mau satu, mau flour, mau coklat, mau egg, dan juga mau milk kalian bebas. Ya di sini cuma ya sekedar bagaimana sih cara membuat list. Nah terus kita selanjutnya kita akan coba menambahkan suatu ya kan, suatu barang ke dalam daftar ini. Ya bagaimana caranya? Di sini ada menu yaitu adalah apa guys, add ya, adding. Kita bisa taruh aja di sini guys ya, kita bisa taruh di sini. Nah, terus di sini kita bisa menambahkan apa ya guys ya, coklat udah kita bisa menambahkan vegetable atau ya sayur-sayuran.
Nah, kan tambahkan aja di sini ya. Dan nanti otomatis dia akan tertambah di sini guys ya. Apakah demikian? Nah kan guys ya, sudah tertambah secara otomatis ya. Jadi mudahnya kalian tinggal klik aja guys ya, tinggal klik aja plus di sini, udah nggak usah kalian tambahkan sebenarnya di sini. Cuma ya nantinya akan dibutuhkan add-nya ini tuh, dibutuhkan tuh buat apa gitu ya. Ini nggak cuma sekedar kalian tambahkan di sini ya, kalian juga bisa menambahkan di sebuah blog ini guys. Nah terus misal kita ingin tahu nih ada berapa sih guys ya, ini panjangnya kan ada 5 guys ya, tahu daftarnya ini kan ada 5. Apakah demikian ya, apakah sebuah program Scratch ini dapat membaca daftar kita? Bukan, daftar kita kan ada 5 nih. Nah apakah si Scratch ini bisa membaca daftar kita? Ayo kita buktikan. Bisa kita akan cetak length of repositories ya, kita klik aja benar jauh baca 5 kan, kita lihat aja. Nah guys ya, dia akan membaca 5. Terus kalau misal dia, kita akan coba di sini ya, terus kita akan say lagi ya. Kan sebelumnya dia meng-add ya guys ya, meng-add sesuatu adalah vegetable ya, dia meng-add vegetable. Dan juga misal kita akan menambahkan sesuatu lagi, itu adalah apa ya guys, guys Tommy. Nah secara teori ya dia akan berubah menjadi 7 karena kita sudah mengubahkan. Apakah demikian? Yang sebelumnya adalah 5 itu kan, apakah dia akan berubah menjadi 7 ya, kita lihat saja. Kita jangan lupa menggunakan waktu ya, agar bisa menentukan gitu kan, langsung terprogram langsung ke yang bawahnya gitu. Kita harus menjelai ya terlebih dahulu. Mana dia? Oke, apakah akan berubah menjadi 7 yang sebelumnya 5? Kita lihat sama. Oke ya, dia udah berubah jadi 9. Cuman di sini ada beberapa yang double yang mungkin bisa saya hapus terlebih dahulu. Model kita hapus, vegetable kita hapus. Nah sebelumnya kan ada 4 ya guys ya, ada 4 ya. Awal-awal tadi kan ada 4, kita tambah menjadi 2 ya. Jadi 4 tambah 2 berapa? Ya 6. Dia akan berubah menjadi 6 daftar list. Mari kita mulai aja. Oke 4. Oke. Nah jadi ya gitu guys ya, buat mendaftar apa ya, program, cara membuat daftar dalam program Scratch gitu ya. Sebenarnya ini banyak banget guys yang bisa kalian tambahkan ya. Terus kalau kalian misal mau menghapus semua itu bagaimana gitu ya, ini gampang aja ya. Kalian misal di sini, kalian ini berarti delete all of glossary, kalian misal taruh di sini ya. Terus di sini pastinya dia akan mencetak bahwa tidak ada gitu, tidak ada daftar listnya. Apakah demikian? Mari. Sebelumnya kan dia akan mencetak berapa, so dia langsung mencetak 0 karena dia langsung menghapus semuanya gitu ya. Sebelumnya kan gini guys ya, ini kan kita sebelumnya udah menambahkan 1 ya, 4 aja. Terus kita menambahkan vegetable jadi noodle pokoknya sebelum dari delete all. Jadi kalau misal ini kita taruh di sebelum kita menambahkan vegetable jadi noodle, dia akan terbaca. Nah itu guys ya, jadi ya mudah aja sih guys, dan tidak susah banget teorinya. Nah terus masih banyak banget guys yang bisa kalian tambahkan, mulai dari replace. Oh ya, kita juga bisa replace item ya. Jadi nanti kita akan mengubah daftar di sini guys ya menjadi sesuatu yang kita inginkan. Di sini kan udah ada vegetable jadi noodle ya. Terus kita ingin mereplace, misal kita akan mereplace vegetable atau buah gitu jadi water gitu, air. Misal kita akan taruh aja guys ya, di sini kita akan taruh ya. Terus di sini kita misal isi ya itu adalah replace item, kita harus sesuai dengan yang kita tulis di replace. Nah kalau udah sorry guys, replace item guys. Sorry guys. Oh glossary guys, kita harus tambahkan ke glossary dulu. Nggak perlu dong buat vegetables ya kan. Jadi vegetable nanti guys. Waduh
Kenapa nih bro? What's wrong bro? Apa yang salah bro? Ini kan touch item. Oh, nah kita sorry guys ya, agak lupa ya, kita di sini ketika guys ini kan daftarnya berarti table kan nomor pertama kita isi aja pertama, terus kita misal replace dengan water ya atau air. Nah sebelumnya dia akan mencetak apa guys? Dia akan mencetak table dan juga not guys. Artinya dia akan berubah sendiri guys datanya atau listnya gitu. Atau ya di satu daftarnya dia akan terubah. Yang sebelumnya table dia akan berubah. Nah kan guys terubah sendiri ya, yang sebelumnya table jadi water. Jadi mungkin segitu aja guys ya yang bisa saya jelaskan ya. Ini untuk Python, ini untuk Scratch gitu kan. Pythonnya kita akan jelaskan di session berikut. So stay tune. Nah guys, kita sudah berada pada Python. Tadi kan kita udah nyoba nih pada Scratch ya. Dan ternyata itu mudah gitu kan. Nah apakah di Python ini juga mudah gitu kan? Mari kita lihat. Nah kita akan melanjutkan membuat sebuah variabel. Misal roti makanya sama ya, itu adalah membuat variabel. Cuman yang membedakan hanya ini glossaries ya, glossaries ya, glossaries kita sebenarnya. Nah terus kalau membuat variabel kalian pakai tanda kurung seperti ini guys ya, tanda kurung seperti ini. Nah kalau kalian membuat list kalian memakai tanda kurung seperti ini. Dan juga kalau misalkan kalimatnya menggunakan string, kalian jangan lupa menggunakan string guys ya. Jadi kalian tulis milk kan, koma, jangan lupa koma. Terus juga misalkan tulis bread ya, bread atau roti gitu. Koma juga misal flour gitu kan. Sabar guys, flour. Nah terus kalian tambahkan apa lagi nih, misal tambahkan milk ya, susu ya. Jangan lupa kalian semua mendapatkan sebuah string nantinya tidak mengalami error. Nah kalau udah gimana nih bang? Tinggal gampang. Ini kalian sudah berhasil membuat daftar. Tinggal kalian cetak aja dan print glossary. Nah coba kita running, apakah akan muncul 4 ini atau milk, bread, flour dan ya gitu. Oh sorry saya 2 kita mau jadi X. Nah oke, sudah sesuai. Milk, flour, bread dan juga. Nah berarti kan tadi sebelumnya pada Scratch kita bisa menyebutkan panjang yang berapa, isi ada berapa gitu kan. Terus juga kita bisa menambahkan suatu daftar gitu kan, satu barang ke daftar. Kita juga bisa mereplace item atau mengganti item kan. Nah apakah dalam replit bisa ya? Jawabannya adalah bisa banget ya. Nah caranya gimana bang ya? Misal kalian ingin menambahkan apa guys, kalian bisa menambahkan jangan menambahkan dulu deh. Misal kalian ingin mengetahui sebuah apa nih, sebuah panjangnya, berarti kalian ketik aja di sini len gitu kan, leg gitu pokoknya lah kayak bahasa Inggris ya. Nah terus ya kalian tinggal tulis aja deh, itu adalah variabel yang kita buat bukan series ya. Ya udah tinggal kalian tekan jadi kan terbacanya 4 guys kalau kalian. Nah apakah dalam program Scratch juga ada 4? Mari kita lihat. Nah sesuai guys ya, terbacanya adalah 4 gitu kan. Nah terus kita di sini misal kita akan mencetak suatu temperatur atau suhu gitu kan, temperatur sama aja kita harus menggunakan tanda kurung seperti ini ya. Terus kita isi menjadi 18 juga koma 20 misal. Nah coba kita print temperaturnya juga ya, kita print temperaturnya apakah bisa? Mari kita coba. Nah guys ya, semua sudah terbaca dengan mantap ya, dengan mantap kayak terbaca semua tiada ya. Sampai saat ini mudah kan guys ya. Ini kita sudah mengetahui panjangnya dan juga cara mencetak temperatur juga seriesnya ya. Nah di sini kita kasih hashtag aja soalnya udah kita nggak pakai.
Berarti kita kurang replace item dan juga apa ya guys, replace item dan juga menambahkan item. Nah, kalau replace item itu gimana caranya? Jadi sebenarnya caranya adalah kalian ketik aja di sini, misal Duo series gitu kan, Duo series. Sorry guys, kita lupa satu ya. Coba kita mencetak satu aja, satu biji aja. Ya misal di sini kan gua akan misal nomor satu gitu. Nomor satu kan milk, maka gua akan mencetak milk aja. Misal di sini adalah nomor berapa guys? Nomor satu. Ya. Nomor satu ya, satu. Oke, jangan lupa kurung. Nah ini guys ya. Oke, kalau kalian ingin cetak sebuah daftar, kalian menggunakan tanda kurung yang seperti ini. Oke, apakah dia nomor satu dia akan mengambil gitu kan? Jawabannya adalah tidak. Nah, jadi dalam Python ini berbeda ya guys dengan Scratch ya. Sebelumnya pada Scratch kita bisa mencetak sesuai dengan nomor yang kita tuju ya, atau daftar yang kita tuju ya, ya nomor yang kita tuju lah ya. Nah terus kalau dalam Scratch itu, kalau dalam Python itu terbaca dari 0 ya, misal 0 kan itu berarti milk, dan satu itu adalah bird, dan juga kalau 2 itu berarti adalah floor, dan juga kalau 3 ya berarti egg gitu. Yang artinya ketika kita mencetak 4 di sini, dia tidak akan memunculkan sesuatu atau bisa dibilang error ya. Kita cek aja. Nah guys ya, jadi 4 ini itu dianggap oleh Python itu tidak ada ya. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, dan juga 3 sampai 3 aja. Nah 0, 1, 2, 3. Jadi mulai terbaca ya dari 0, bukan dari 1. Oke, misalnya kita ya isi 1, misalnya kita isi 0, maka dia akan menjawab nil. Apakah demikian? Nah kita cek. Nah guys ya, jadi sesuai ya guys ya. Jadi perlu diingat ya, sebuah Python itu dimulai dari Oke, kita lanjut. Itu adalah mengganti ya, replace. Jadi kita akan tulis dengan Duo series, terus juga bisa kita isi menjadi satu ya. Kalian jangan lupa menggunakan seperti ini, dan juga kalian sama dengan ini aja, saya akan isi belakang. Nah, oke, kalau kalian udah di sini, tinggal kalian print aja deh, print terus juga Duo series. Oke deh. Nah, yang satu berarti breadnya akan berubah menjadi butter. Apakah itu guys? Apakah sesuai? Karena kita sudah mereplace ya. Apakah sesuai gitu kan? Apakah nanti akan terubah? Kita lihat saja. Oke, terubah menjadi bread. Berarti fix ya, benar. Di cara mereplace item sangat mudah. Kan tinggal ketik aja di sini satu ya kan, ya sesuai dengan yang ingin kalian ubah di sini ya. Ingat dimulai dari 0 kan. Isi dari ini satu karena gue punya bread yang diubah butter ya, dan nanti ya tinggal di print. Terus ya di sini kita akan apa ya guys, berarti menambahkan. Sekarang kurang menambahkan sesuatu. Nah caranya sebenarnya cukup mudah juga guys ya, cukup mudah ya guys ya. Ini masih awalan yang bisa dibilang cukup banget mudah. Kalian tinggal klik aja di sini ya, bisa print pen gitu kan, pen. Terus kalian ingin menambahkan apa gitu, kalian ingin menambahkan misal karena kita belum mempunyai apa ya guys ya, flour, jangan flour lagi, coklat. Nah, itu aja guys ya, cara menambahkannya cukup mudah kan. Nah kalau udah kalian print .append coklat ya, terus ya ide gitu guys ya, kalian play aja. Nah, sini kenapa salah guys? Karena bukan print gitu kan. Kan ketika di Duo series ya biasa bukan print, sorry guys. Tuh. Nah kalau udah, sini kalian print aja deh, print terus juga ke Duo series. Nah, sebelumnya kan Duo series menambahkan mengubah menjadi butter. Yang sebelumnya adalah milk, yang sebelumnya adalah bread jadi butter. Dan nantinya dia akan terbanyak di milk dan juga butter, flour, dan egg, dan juga coklat. Apakah demikian? Nah guys ya, milk, bread, flour, egg, dan juga coklat. Nah jadi mungkin segitu aja kali ya guys ya, dari Scratch ini dan juga Python, dari Python ini dan juga Scratch pada sebelumnya. Nah selanjutnya kita akan membuat beberapa program yang lebih unik lagi, yang lebih mantap lagi, lebih gacor lagi gitu kan.
Ya, yang pastinya ini adalah fondasi kita untuk membuat program-program selanjutnya. So, kita langsung aja masuk ke program-program selanjutnya. Nah guys ya, jadi pada Scratch dan juga Python sebenarnya ada satu lagi yang paling penting ya, itu adalah kita akan menanyakan nih ya, apakah dalam sebuah menu gitu kan ya, misal nih ya, kita akan membeli suatu barang, yaitu misal kita akan bilang barang tersebut adalah apa nih, water gitu. Nah, apakah air ya ada di dalam toko tersebut ya, sama dengan halnya kayak ini gitu, kita buat. Apakah air yang ada dalam daftar yang telah kita buat ya? Mari kita lihat, gitu. Mari kita pelajari bagaimana. Ya. Di sini ya, di sini kan ada blok, itu adalah glossaries contains titik-titik atau things. Nah, yang artinya adalah apakah dalam glossaries ini ya, ada barang yang mau kita ya, kita bisa pergi ke looks, dan juga kita bisa menggunakan say, dan juga kita akan memilih yang glossaries contains ini. Nah, misal kita akan tulis menjadi milk ya. Nah, di dalam daftar kita ya, ini terlihat jelas bahwa tidak ada milk ya. Nah, apa yang akan terjadi ya, mari kita lihat. Nah, programnya akan otomatis terbuat atau terubah menjadi sebuah data bulan yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu adalah true dan juga false. Nah, kita bisa lihat di sini adalah milk itu tidak ada dalam daftar kita ya. Coba kita tulis noodle atau water aja dulu, water ya. Dalam daftar kita ini udah terlihat jelas bahwa water itu ada di daftar kita ya. Apakah dia akan mencetak true gitu kan ya. Oke ya, jadi ini sama aja guys ya, sama aja halnya dengan data bulan yang sudah kita terdahulu atau video sebelumnya. Nah, makanya kita perlu ya, ini cuma sebenarnya sama aja guys ya, kita akan menambahkan dan else ya. Kita taruh di sini yang seri di sini ya, dia akan ya. Nah guys ya, karena water ini ada dalam list kita, maka dia akan melanjutkan program. Sebenarnya ini sangat penting guys ya, di dunia nyata kita sering menanyakan apakah suatu barang yang itu ada dalam toko gitu kan, sama dengan halnya dengan dalam Scratch juga bisa mengaplikasikan suatu ya kejadian nyata dalam sebuah program ya. Nah, terus kita lanjut ke ini ya, lanjut ke Python gitu kan, ini langsung aja dan buka Python juga kamu. Nah, di sini kita bisa akan tulis if, kita bisa tulis menjadi apakah sebuah milk ya ada di dalam glossaries. Nah, jangan lupa sama dengan ya, kalau ada dia akan mencetak ada bos ya, ada bos. Nah, kalau dalam teori ya, kita di sini sebelumnya udah menggunakan milk atau susu dalam sebuah programnya. Nah, kemungkinan dia akan menjawab atau mencetak ada bos karena ya ada gitu kan, daftar atau barang yang kita tanyakan itu ada di dalam daftar. Nah, ada bos. Nah, itu guys ya. Jadi mungkin itu aja guys ya, cara memastikan apakah suatu barang yang kita itu ada di dalam daftarnya gitu, atau di dalam listnya gitu kan. Yang sebenarnya ini sangat-sangat penting ya, karena kita sudah sangat sering melakukan pada ini. So mungkin ya segitu aja guys ya, fondasi atau hal-hal dasar yang akan kita pakai di project-project. So langsung aja kita lanjut ke session. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah aktivitas yang akan kita lakukan pada program flowchart, Scratch dan juga Python. Walaupun flowchart itu bukan masuknya program ya guys,
Cuman kita akan lebih tepatnya kita akan membuat di flowchart, Scratch dan juga Python. Nah, yang pertama ya, kita harus membuat daftar ya. Menambahkan sebuah nama buah ke dalam daftar gitu. Nah, terus ya kita akan menanyakan kepada user ya apa buah yang mereka mau. Dan terakhir barulah kita akan mengecek apakah buah tersebut masuk ke dalam daftar. Nah, tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita masuk ke flowchart atau software Trawio. Let's go. Oke guys ya, kita udah berada pada software Trawio ya. Jadi seperti biasa kita akan memulai dengan ellipse ya. Start gitu kan. Start. Setelah itu kita bisa menambahkan kotak ya. Kotak untuk menginput sesuatu ya. Setelah itu kita yang pertama kan sebelumnya apa guys? Yang pertama berarti create a list contain fruit name ya, atau membuat list. Jadi list fruit. Terus habis itu kita tambahkan kotak lagi ya. Terus juga di sini berarti menanyakan ya fruit hewan. Nah, ask to user ya buat fruit hewan. Menanyakan kepada user apa buah yang mereka inginkan. Itu baru deh kita tambahkan buah simbol segi 4 ya. Buah simbol segi 4 untuk apakah fruit tersebut termasuk dalam list fruit inside list. Nah, so kita bisa lebarin aja sesuai yang kita mau. Aduh, ini kenapa lagi bro? Nggak usah lah ya. Nah, kalau udah kalian tambahkan ini guys ya, seperti biasa itu adalah panah. Nah, kalau true ya kita mencetak oke. Kalau false dia akan mencetak fruit atau buah tidak tersedia gitu kan. Betul lagi false. Nah mungkin segini aja guys ya untuk diagram alir atau flowchart yang akan kita buat pada Scratch dan juga Python ya. Jadi ini nanti langkah-langkahnya gitu kan, langkah-langkah yang akan kita buat dalam Scratch dan juga Python. Di sini kalian bebas mau menyimpannya atau tidak ya, cuman saya nggak usah disimpan kan. Oke, langsung aja kita menuju ke software berikutnya, yaitu adalah Scratch. Oke teman-teman semua ya, setelah kita membuat flowchart atau diagram alir pada software Trawio ya, sekarang ya kita akan membuat dan akan mengaplikasikan flowchart tersebut ke dalam Scratch. Nah, bagaimana sih caranya? Langsung aja kita coba. Oke, yang pertama-tama kalian perlu nge-list terlebih dahulu, mendaftarkan terlebih dahulu apa nama buah yang kalian inginkan. Yang berarti kalian pergi aja ke variables, juga kalian make a list seperti biasa. Kalian make a list, kalian pergi aja ke void, oke. Kalau udah ya, kalian terlebih dahulu ya nambahkan bendera hijau, dan setelah itu barulah kalian menambahkan adding ya semua biji ya. Bebas kalian mau menambahkan seberapa banyak bebas ya. Cuman ya saya di sini akan menambahkan sebanyak 3 biji buah saja. Strawberry, terus kita akan isi banana, last one kita akan isi apa ya? Apple. Nah, kita sudah berhasil mengisi 3 list ya. Dan nanti ketika kita mengklik bendera hijau, dia nanti akan otomatis terisi ya. Akan gua contoh. Oke, cuman ketika kalian klik beberapa kali, misal 2 kali, dia akan tambah terus ya.
Nah, itu cara mengatasinya bagaimana ya. Kalian pergi aja ke variabel lagi. Juga di sini kan ada delete all of fluid ya. Kalian tahan dan juga kalian drop di bawah nilai hijau. Nantinya dia tidak akan menambah terus ya, karena sebelumnya kalian sudah hapus semua fluid ya. Nah, oke. Nah, terus berarti langkah selanjutnya ya, kita akan menanyakan kepada user ya, apa buah yang mereka inginkan ya. Kita berarti pergi ke sensing, pergi ke menu ask what's your name, kalian ubah menjadi what. Nah, what bebas ya. Jadi menanyakan apa buah yang kamu inginkan. Nah, kalau udah, terus bagaimana nih bang ya? Kalau udah ya, jadi kalian pergi ke menu if dan else ya, dan else. Nah, terus berarti di sini ya, apakah kita akan memastikan apakah buah tersebut ada di dalam list dengan cara kalian menambahkan if dan else, dan juga kalian pilih variables dan setelah itu ya, kalian pilih yang ini nih untuk memastikan apakah buah tersebut ada di dalam ini ya guys ya, di dalam variabel. Cuman kita perlu mengset terlebih dahulu variabel ya, sebelum kita lanjut ke if dan else. Nah, kita make a variable aja, terus kita create fluid juga, fluid ya, fluid, dan juga kita off. Setelah itu seperti biasa kalian set variabelnya fluid. Oh, ini by default udah tersetting sendiri ya, jadi nggak perlu ubah lagi. Setelah itu kalian pergi ke sensing dan juga tambahkan answer di bawah sini. Setelah itu barulah kalian taruh if dan else. Juga kalian pergi ke variable juga fluid, variable fluid ini ya, kalian ubah ke sini. Nantinya ya, buah yang kita jawab di sini ya, akan memastikan apa buah tersebut masuk ke dalam list atau apa. Nah, kalau udah, kita tinggal cetak saja ya apa yang ingin kita. Sebelumnya kita akan mencetak oke. Jadi kalau ini, kalau ada berarti oke. Kalau enggak, nanti kita bisa ubah sedikit. Kita beri operator klik di sini, I don't have any, sudah berarti kita masukkan ke rumit index. Nah, oke, sepertinya sudah selesai ya. Jadi mari kita mulai aja. Oke, what fluid you want? Kita misal isi sesuai dengan apa yang ada di list kita. Misal tadi apple. Oke, karena apel ada di dalam list kita, dia akan mencetak kalau misalnya tidak ada, dia akan mencetak I don't have any, buah yang kita isi yang tidak ada. Oke, kita misal nggak termasuk dalam list, kita misal isi aja orange. Nah, I don't have any orange. Cuma di sini tidak ada sama. Oke, kita jawab orange yang ini. Nah, I don't have any orange. Nah, terus kita masuk ke apa nih guys? Kita masuk bagaimana jika kita tambahkan not di samping ini ya. Kalau not berarti kan itu nantinya akan bernilai salah. Nah, cara mengatasinya bagaimana ya? Kalian ini aja, kalian buang aja if dan else, karena nanti ya, kalau misalnya kalian tambahin not di sini, nanti juga akan hasilnya akan beda ya, akan berbeda ketika kalian mendapatkan itu, hasilnya akan berbeda kan, hasilnya akan terbalik. Misalnya sebelumnya ada true ya, juga ya pokoknya kembali lagi ke tipe data benar. Udah kita pelajarin sebelum. Nah, jadi kalau misal kita buang aja di sini dan juga kita pilih if dan juga kita taruh aja di sini ya, kita taruh sini orange. Nah, dia tidak akan mencetak apapun karena dia, kenapa guys ya, karena buah yang kita cetak, buah yang kita jawab itu tidak ada dalam list kita. Nah, berarti di sini kita akan mencari not ya guys ya, untuk ditambahkan ke not ini kita taruh. Oke. Nah, kita jawab I don't have any fit. Nah, kalau misal kita taruh di sini, oke. Terus misal kita jawab sesuai dengan apa yang ada dalam list kita. Misal apa gitu. Nah, dia tidak akan mencetak karena nilai tersebut dalam bentuk yang benar. Kalau misal dalam bentuk yang benar, berarti nanti jadi akan salah kalau kita tambahin not di sini. Berarti kita akan menambahkan I don't have any
ya. Apakah dia langsung bisa tuan dijawab menjadi orange gitu. Nah kalau dia jawabannya bernilai salah ya, dia akan berhasil mencet. Jadi kalau dia misal nilai benar, dia tidak sorry guys nih, A-nya double. Kalau dia misal bernilai benar, dia tidak akan bisa mencetak. Nah, cara mengatasi gimana? Kan kalian pergi aja ke variable, ke control, ya. Dan juga kalian pilih nih, menu stop all ini. Kalian taruh aja, dan juga jangan lupa kalian bebas pada berapa. Cuman biar agak lama kita akan itu 2. Kalau udah, yang oke ini kalian taruh di balik. Nah, kalau misal kita isi menjadi buah yang benar, misal kita isi ini apel yang ada dalam list kita, dia akan berhasil mencetak. Nah kita tambahkan dua blok tadi, itu dalam waktu dan juga tambahkan stop all. Itu adalah cara mengatasi ya bagaimana ketika kalian mendapatkan not ya, mendapatkan not ini ya nilai kebalikannya dalam program Scratch. Mungkin segitu aja guys ya penjelasan Scratch kali ini ya. Kita masih banyak project-project selanjutnya ya. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan pada Python. Gimana sih cara mengaplikasikannya pada Python? Langsung aja kita masukkan. Oke guys ya, kita udah berada pada Replit atau software Python ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita buat aja lah ya. Sebenarnya ini sama aja guys ya, sama dengan yang ada pada Scratch dan juga yang ada pada flowchart ya, yang membedakan hanya ya itu lah guys ya, blok dan juga teks ya. Jadi kalau misalnya kita udah belajar sebelumnya mengenai daftar dan juga ya intinya sebelumnya gitu kan, jadi kita lebih mudah gitu pelajari atau membuat project kali ini gitu ya. Berarti kita akan tulis menjadi fruit underscore list. Jangan lupa kalian mendapatkan underscore karena kalian nggak bisa spasi, nanti akan terbaca menjadi sebuah hal yang berbeda. Oke, berarti kita akan menambahkan apel, terus juga kita akan menambahkan banana, terus yang terakhir berarti kita akan menambahkan apa guys? Strawberry. Nah, strawberry. Oke, lupa tutup kurungnya dan juga buka kurungnya menggunakan yang ini ya guys ya, menggunakan. Oke. Kalau udah berarti kita akan lanjut membuat input ya, menanyakan apa buah yang mereka mau. Nah, kalau udah ya, berarti kita lanjut if dan else ya. If fruit underscore list ya, karena fruit kan tadi kan jawaban kita atau variabel kita yang kita ingin tambahkan. Nah, apakah variabel kita yang udah kasih simpan tadi ada pada fruit list gitu kan? Jadi kita sama dengan ya. Jadi kalau ada ya kita cetak menjadi oke. Kalau nggak ada berarti else ya, else. Kalau nggak ada berarti kita akan cetak print. Nah, I don't have any plus juga print. Nah, seperti udah selesai guys ya. Jadi kita coba running. Oke, what fruit you want? Misal kita isi menjadi apple ya, kita coba isi menjadi yang benar dulu aja ya. Secara program dia akan mencetak oke guys ya, karena apple itu ada dalam list. Kita enter aja loh. Sorry. Nah, enter aja. Nah, dia akan mencetak karena ada dalam list. Nah, misal kita cetak yang tidak ada berarti cherry misal. Ini kok tiba-tiba ke print guys. Nah, ke print guys. Nah, oke. Berarti cherry ya, cherry. Nah, I don't have any cherry. Sesuai guys ya, sudah sesuai dengan apa yang sudah kita program. Terus kita menambahkan ya, jadi kita tinggal menambahkan yang note tadi ya, yang note ini
Ya, jadi kita bagaimana sih cara kalau misal program tersebut salah terus kita ubah menjadi benar. Kita jangan lupa menambahkan not di sini, terus jangan lupa tanda kurung deh biar nanti ya rapi. Oke. Kalau udah berarti if I don't have any, kita nah di sini ya, kalau sebelumnya adalah stop all, di sini kita ubah menjadi exit. Kalau dalam Python itu berarti exit, tutup buka kurung tutup. Kalau udah menjadi kita print oke. Print oke. Lupa tanda petik atau string. Oke, berarti kita isi menjadi sesuai dengan list kita, yaitu Apple. Dia akan menjadi oke. Kalau misal dia nggak sesuai dengan list atau misal kita isi cherry, dia akan mencetak itu adalah I don't have any. Nah guys ya, jadi mungkin segitu aja guys ya penjelasan pada Python kali ini ya. Kita masih banyak banget project yang perlu kita selesaikan, cuman dengan ini, dengan beberapa project sebelumnya, kita akan lebih mudah ya membuat project selanjutnya. So, stay tune ya guys. Nah, oke teman-teman ya, setelah nih kita membuat flowchart, terus Scratch dan juga Python gitu kan. Nah, project selanjutnya ini akan bakal menarik banget guys ya. Itu adalah menebak bahan dari resep gitu ya, misal coklat atau ya pokoknya berkaitan dengan bahan-bahan ya. Pastinya ya setelah kita mempelajari sebelumnya ya, mulai dari coding basics, variables, data types ya, termasuk booleans, terus juga kondisi, juga daftar, ini semuanya bakal kepake guys ya di project kali ini ya, project menebak sebuah bahan resep kan. Nah pastinya ya kita mengikuti sebelum-sebelumnya guys ya, kita bakalan buat di flowchart, Scratch, juga di Python. So tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja buat caranya guys di software Draw. Oke teman-teman semua ya, kita udah berada pada software ya untuk membuat diagram alir atau flowchart ya. Berarti ya kita di sini ya perlu membuat sebuah flowchart ya, yaitu adalah flowchart tebak-tebakan ya, tebak-tebakan bahan-bahan bahan-bahan resep gitu, resep ya pokoknya resep-resep ya, misal resep cookies, resep ya pokoknya yang berkaitan dengan resep-resep gitu, yang akan kita tebak pada project kali. So ya, perlu kalian tambahkan adalah seperti biasa edits. Fungsinya untuk apa? Yang penting untuk memulai sebuah program. Itu adalah start ya. Setelah itu ya, kita bisa tambahkan sebuah kotak persegi panjang ya. Juga awalan berarti kita akan meng-create sebuah apa guys ya, sebuah website. Create website. Misal gua akan buat website cookies misal. Nah, cookies nah ini nggak tahu sistemnya benar atau enggak ya. Terus kalau udah membuat sebuah resep yang nanti kita akan tebak ya, pastinya ya dalam tebak-tebakan itu kita perlu yang namanya super biar seru aja. Misalnya kita akan menambahkan sebuah persegi panjang lagi, kotak-kotak kan, dan juga kita akan atur set score sama dengan apa guys ya. Kalau awal mula yang pastinya kita akan men-set skor tersebut ya, titik awal kita itu adalah 0. Kita akan men-set skor pada titik awal kita itu adalah, kalau udah ya kita akan menyapa pengguna atau user ya, create user and speak about site is, karena kita bahasannya tentang is ya. Terus barulah di sini kita menanyakan ingredient pertama kita kepada user. Dengan ribbon 1st kali ya, 1st dan in ingredient. Nice.
Jadi kita panjangkan, kita lebarkan. Nah udah nih, kalau udah berarti yang kanan berarti yes. Kalau misal dia benar, ya dia akan mencetak sebuah print message successful. Dan juga pastinya kalau dia berhasil menjawab, dia akan menambahkan plus 1 skor karena dia berhasil. Dan kalau no, ya, dia akan memerintahkan mencetak print message apa ya guys ya, salah, jadi wrong message. Nice. Dan berarti nantinya one score ini ya akan ke sini guys, ke tengah-tengah sini guys ya, ke tengah-tengah sini. Cuman guys ini agak ke bawah dikit. Nah, dia akan mengeprint ke bawah. Cuman bentar, dia akan melanjutkan ke sini guys. Cuman kok nggak bisa ya guys? Bisa ya guys ya? Nggak bisa ya? Ya pokoknya dia akan melanjutkan ke sebelum program print error message ya. Kalau udah, barulah di sini ya dia akan menanyakan ingredient kedua dalam ingredient itu apa ya. Cuman ya sini ya kita kan nggak pasti nih, maksudnya kita kan nggak mungkin gitu, ya tidak menghemat waktu. Nah caranya bagaimana biar menghemat waktu? Kita salin aja sebelumnya, salin semuanya. Nah, simbol-simbol yang ada, Ctrl C, lalu kita Ctrl F. Nah, udah, kita pindahkan deh. Nah, itu udah, pindahkan deh, kalian pindahkan ke sini untuk menaikkan ingredient kedua tuh apa? Ini 2 N. Nah, tinggal kita garis-garisin aja. Nah, kalau udah berarti kan ke bawah sini lagi. Nah, ya berarti kalian tinggal pastikan saja lagi. Juga kalian taruh di sini, terus sini juga kalian ubah menjadi 3 RT. Nah, oke. Berarti sudah selesai ya. Oh, kita belum menambahkan sebuah tanah ya guys. Oke. Yang terakhir, kita sudah mencetak 3 step yang akan kita tebak. Nantinya di sini ya kita akan cetak dulu deh. Misal kono ya, kalau salah dia akan mencetak print from message. Waduh, sorry guys. Nah, kalau udah ya nanti yang terakhir dia akan mencetak game over. Dan juga dia akan mengeprint skor hasil kita, total skor kita. Print, kita akan game over, print total skor. Nice. Oke, kalau udah, barulah nanti kita akan dikasih tunjuk. Print this site. Nah, barulah nanti di akhir game kita akan dikasih tunjuk step apa sih yang kita tambahkan. Nah, sepertinya udah selesai guys ya. Kita akan jelaskan terlebih dahulu. Dimulai dari juga kita akan nge-create atau kita akan membuat set cookies ya. Dan juga pasti kita akan mengeset skor terlebih dahulu menjadi 0. Itu kita akan sapa pengguna dan ini ada kesalahan guys. Nah, kita akan menyapa pengguna. Juga kita akan berbicara tentang recipe cookies. Juga barulah kita akan memulai gamenya ya dengan menanyakan ingredient pertama, ingredient kedua. Ya. Kalau misal semuanya benar, ya bukan semuanya benar guys, sorry. Kita
di salah satu pertanyaan kita yang benar ya, kita akan mendapatkan plus 1 skor atau plus 1 poin. Nah pokoknya intinya begitu guys. Kalau misalkan kalian benar kalian akan mendapatkan poin, kalau misalkan kalian salah kan nggak dapetin apa-apa. Kalau udah nanti di akhir game ya kalian akan diberikan total skor kalian, dan nantinya barulah di akhir dia akan list semua resep yang kita buat sebelumnya ya. Nah mungkin cukup sekian guys ya project kali ini ya, dalam membuat flowchart ya. Pada project selanjutnya kita akan mengaplikasikan jadi ini ke Scratch juga. So tanpa berlama-lama kita langsung aja ya lanjutkan dan juga mengaplikasikan ke Scratch. Oke teman-teman ya, jadi sebelum kita pergi ke Scratch juga ke Python gitu kan ya, jadi setelah saya cek ternyata ada kekurangan nih. Nah, kekurangannya apa? Jadi kita ya sebenarnya nih gimana guys ya, tidak terlalu penting gitu. Penting dari bawah sini dia akan melanjutkan ke sini, sama aja, ini cuma tujuannya buat rapikan aja nih, biar rapi gitu. Nah sebelumnya arah panahnya kan di sini guys ya, kelihatan gitu arah panahnya gini. Nah cara mengatasinya gimana? Hapus dulu ya, kita tarik di sini guys ya, terus habis itu kita pasin aja di sini gitu ya, kita pasin hijau-hijaunya udah kita lepas, nantinya dia akan kesambung, dia terlihat tanahnya lagi seperti sebelumnya gitu ya. Jadi ini penjelasan singkat aja sih guys ya, tadi ya gitu lah guys ya, penjelasan singkat yang bisa kalian terapin gitu. Ini nggak perlu saya terapin ulang kali ya, sebenarnya sama aja guys ya, tunjuknya juga mengarahkan ke so ya. Karena kita udah bahas kesalahan saya tadi ya, kita lanjutkan aja ke program selanjutnya atau software selanjutnya, itu adalah Scratch. Oke teman-teman ya, kita sudah berada pada Scratch gitu kan ya. Nah jadi untuk memulai sebuah program ya, kita perlu banget ya menambahkan bendera hijau seperti biasa ya, untuk memulai gitu, start kan. Nah kedua berarti kita perlu ya meng-create sebuah recipe cookies. Cuman ya karena saya nggak tahu recipe cookies, kita akan tanya ke GPT ya. What is recipe cookies? Yes. Oke, flour, baking soda, salt, butter bisa, sugar, vanilla, egg. Oke, kita akan tambahkan sebanyak 7 biji aja, mulai lah ya. Kita akan make a list juga ingredients. Nice. Ingredients. Kita akan tambahkan di sini ya. Flour, salt, coklat bisa kali ya, vanilla, terus juga sugar atau gula lah ya, terus brown sugar, terus juga kita akan tambahkan telur. Nah telurnya penting banget guys ya, buatan kue. Oke, kita sudah berhasil menambahkan sebuah list, kita berhasil membuat sebuah daftar. Setelah itu kita akan membuat variabel set score ya. Berarti kita akan nge-set skor ya ke 0. Kita akan change variabelnya ke skor dulu. Setelah itu kita akan menyapa pengguna ya, besok kita ya menyapa pengguna apakah siap gitu kan memulai gamenya ya. Kita akan cetak menjadi sebuah bahasa Indo aja lah ya. Hello bro, apakah kamu siap untuk menebak? Wah sih. Oke, apakah kamu siap untuk menebak? Kamu siap untuk menebak? Hello bro, apakah kamu siap untuk menebak? Berarti pertanyaan guys, sorry guys, pertanyaan itu masuknya mengprint itu bukan pertanyaan guys ya. Hello bro, selamat
data, ditebak-tebakan, bisa tebak-tebakan, resep kuis. Semoga kamu enjoy permainannya. Sip. Setelah itu ya, barulah kita akan menanyakan ingredients pertama. Menambahkan sebuah aks di sini kalian pergi ke setting seperti biasa. Ingredient 1. Nice. Itu kalian perlu mencetak sebuah variabel, bukan mencetak variabel, tapi membuat variabel ya, dalam variabel ingredients 1. Nah, ingredients 1. Setelah itu barulah kalian ya pergi ke control, dan juga kalian pergi ke if dan else, karena kita menggunakan banyak banget guys yang udah kita pelajarin sebelumnya, dari variabel, data bulat, dan juga masih banyak lagi yang kita pelajarin sebelumnya yang akan kepakai sekarang. Lalu kalian pergi ke variables dan juga pastinya ya, untuk memastikan apakah ingredients ini masuk ke ingredients kita. Ya, kita di sini ya akan menambahkan ingredients pertama kita. Cuman kita ada lupa satu hal. Apa guys? Kita udah set ingredients pertama kita ke jawaban kita. Betul banget. Nah, setelah itu kita akan mencetak. Kita akan mencetak congrats bro, kamu berhasil menambahnya. Nice. Karena dia berhasil, karena sebelumnya yang kita buat dia akan mengubah skor sebelumnya 0, dia akan menambah skor tersebut menjadi +1. Sini ya kalian bebas ya guys ya, mau menggunakan ya kalian pergi ke variable, kalian bebas mau menggunakan set terus ke variable ya, kita ke skor kalian ubah di sini jadi 1, atau kalian pergi atau kebalik ya, atau change by terus kalian operators ya, kalian tambahkan di sini variable skor plus skor plus 1 gitu. Nah, cuman kita nggak akan pakai ini guys ya, ini bebas ya, kalian mau gunakan apa aja tuh boleh, cuman kita akan menggunakan set aja. Jadi kita taruh di bawah, kita set skor tuh 1. Kalau salah berarti dia akan mencetak sebuah oh no, kamu salah. Nah, kamu salah kan. Nah, berarti langkah selanjutnya ya, kita perlu menambahkan sebuah waktu. Terus selama 3 detik aja lah ya. 3 detik. Oh ya, kita perlu menambahkan waktu di sini juga guys. Nah, kita akan menambahkan waktu 3 detik. Dia jangan lupa menambahkan sebuah waktu. Udah ya, kalian lakuin langkah sebelumnya ya, kita menanyakan ingredients kedua. Kita akan cetak menggunakan kita akan mengambil variable skor ini karena kita set ke skor. Game over. Total score is, yang terakhir kita akan print this segment. Jadi di sini kita akan print, kita akan menambah Oke, so kita akan ngeprint ini guys, print cetakannya, atau ya ini itu guys, item-itemnya. Berarti show list.
Bentar, ini loh ya, kok lupa ya? Setting, delete all. Oke, ini udah selesai guys ya. Mari kita coba. Halo bro, selamat datang di tebak-tebakan resep. Semoga kamu. Oke, ini seperti itu ya. Kita akan ingredients bro. Kita akan coba menjawab salah guys ya. Misal, kita akan jawab cherry, buah cherry. Oh no, kamu salah. Ingredients tuh, kita akan coba jawab benar guys. So, oh congrats bro, kamu berhasil menjawab. Ingredients 3. Kita akan coba menjawab vanilla. Congrats bro, kamu berhasil menjawab. Game over, your total score is 3. Nah, kok 3 ya guys ya? Seharusnya ada 2 ya, kita ada kesalahan ya. Kesalahannya apa nih bang? Ya, orang tahu gitu. Kita salah guys. Ini berarti skor. Yang saya ke skor kita tuh ini skor juga betul skor. Semoga bisa guys. Semoga bisa guys. Oke, dia menang. Dia beruang di 1. Ingredients tuh berarti kita akan coba menjawab round 2. Oke guys, berhasil guys. Dia menambah guys jadi 2. Kita akan jawab so. Dia menjawab nih. Bagaimana jika kita jawab salah? Ini kan berarti yang benar itu intinya di sini kita jawab benar itu udah pertama guys skornya. Berarti programnya udah benar. Berarti kita nggak pakai yang set. Kalau pakai yang set berarti kita perlu menambahkan operator tambahan di sini ya. Kita pergi ke variable dan juga skor kalian terus juga ini plus 1. Kan ini kita nggak perlu pakai ya, kita pakainya ini aja ya, change score 1. Nah, coba kita jawab salah satu deh, salah satu aja deh. Kita akan coba jawab ini. Oh no, kamu salah. Oke, dia nggak bertambah karena salah. Terus kita akan jawab benar, solve. Oke, dia menambah 1. Kita jawab benar sekali lagi, itu adalah X. Congrats bro, kamu berhasil menebak ya guys, menebak. Oke, game over. Your total score is 2. Nah guys, kan ini kenapa kita pakai bahasa Inggris ya guys? Normal. Oke, mungkin udah ya guys ya. Mungkin udah guys ya pada program Scratch kali ini ya. Cukup mudah kan guys, karena kita apa guys? Kita sudah paham basicnya. Kalau kita sudah paham basic fundamental ya, kita akan lebih mudah ya, lebih mudah memahami hal-hal yang lebih kompleks. Itu tetap ya. Cuman gue masih bingung guys ya, ini kan disuruh show list, print list, recite. Cuman ya gue lupa guys ya caranya bagaimana ya. Show list, ingredients, contents, buka, thing. Ini nanti pokoknya alat yang ada di sini, bukan alat sih, bahan yang ada di sini ya. Kita akan mencetak cell of 1 gitu. 1 ingredientsnya apa, nanti dia akan press item itu ganti. Oh berarti ya cukup lah guys ya, segitu aja mungkin video ini belum selesai ya, mungkin cukup segitu aja guys ya program pada Scratch kali ini ya. Kalau misalnya nanti ada kesalahan, saya mungkin akan meneruskan di ini guys ya, mungkin di cut. Mungkin nanti ada video kesalahannya gitu ya, mungkin takutnya ada yang kurang, mungkin cukup segini aja gitu ya kan. Kita akan lanjut ke program berikutnya, itu adalah program terakhir kita, yaitu adalah Python. Yang pastinya nanti akan lebih seru lagi. So, tanpa berlama-lama, kita akan pergi ke program. Oke teman-teman ya, jadi setelah kita membuat program pada Scratch, nah ini adalah saatnya kita membuat program pada Python. Yang pastinya ketika kita sudah belajar dasar-dasarnya, kita akan mudah untuk memulai sebuah program baru atau proyek baru yang nanti kita akan buat. Kalau misalnya kita udah paham dasarnya, kita akan bisa melanjutkannya ke hal-hal yang lebih kompleks pastinya, itu udah pasti. Nah, untuk
project kali ini ya pada Python ini sebenarnya sama aja pada Scratch dan juga Drawio, karena kita tujuannya adalah membuat tebak-tebakan ya dalam bentuk resep apapun itu. Cuman saya membuatnya pada apa guys ya, pada resep kue cookies gitu kan. Nah, dimana dengan menambahkan import time. Kenapa import time ditambahkan bang? Karena kalau kita nggak menambahkan import time, nah, time slip-nya nanti tidak akan bekerja, nanti akan terjadi error. Kita perlu menambahkan import time. Terus kita perlu kita perlu mengatur skornya ke 0, karena kan belum mulai game ya gitu kan. Nah, udah pasti skornya 0 karena kita belum mulai dan juga belum menjawab benar-benar. Terus juga kita mulailah mencetak ingredient list sesuai dengan diagram alit atau flowchart. Menulis daftar apa saja sih resep yang akan kita buka atau yang akan kita tebak. Setelah itu barulah kita ngeprint hello bro selamat datang gitu di tebak-tebakan resep cookies. Terus kita kasih waktu biar nanti dia tidak akan terproses sangat cepat guys. Setelah itu barulah lanjut ke pertanyaan pertama. Kita membuat variable ingredients underscore 1 karena kita nggak bisa pakai spasi, jadi kita harus pakai underscore. Itu kan sama dengan input ingredients 1. Nantinya inputan ini ya berupa jawaban yang nantinya apakah jawaban tersebut masuk ke dalam list kita. Setelah itu kalau benar dia akan mencetak congrats bro kamu berhasil dan juga skornya plus sama dengan 1 atau menambah 1. Juga kalau misalnya salah dia akan mencetak nih, oh no kamu salah, juga dia akan menambahkan waktu. Nah kalau menggunakan waktu dia akan terprogram sangat-sangat. Selebihnya sama aja guys ya, mulai dari pertanyaan 1, pertanyaan kedua, mulai dari pertanyaan 3 ya, mulai dari pertanyaan 2 dari pertanyaan 3 sebenarnya sama aja ya. Yang membedakan adalah kita harus membuat variabel lagi ya. Jadi ingredient 1, ingredient 2, ingredient ya intinya sama aja guys ya. Dan juga ya setelah itu barulah kita akan print game over dan juga kita akan print score. Nah tapi di sini ya karena sebelumnya ya, skor ini tidak dalam bentuk apa-apa, dalam bentuk integer ya, khususnya kita perlu mengubah sebuah string terlebih dahulu ya. Nah kalau misalnya kita nggak tambahkan sebuah string ya kita polosan aja nih ya, kita polosan aja. Jadi kita langsung cetak nih ya, kita jawab misal kita ngasal aja dulu ya, floor ya. Terus juga kita jawab nah kita jawab semuanya, nanti dia akan jadi error. Maka dari itu kita harus men-convert terlebih dahulu menjadi sebuah string atau ya gini guys ya tulisannya. Nah, kalau udah ingredient list, oke kita akan pokoknya yang terakhir game over, terus juga ngeprint ingredient list yang akhir banget, print this side. Kita akan ditanya hasil apa sih awalan kita jawab aja benar, kita jawab menjadi floor, kita jawab 2 ya guys yang benar, satunya nanti kita akan salah-salahin ya. Kita misal akan tulis banget, nah salah, syaratnya dia akan menjawab skor kita adalah 2 guys. Oke, sesuai guys ya, 2 skor kita adalah 2. Tapi di sini kita ada kesalahan dikit guys, yaitu adalah kita hanya mencetak ingredient list aja guys, bukan menu-menunya gitu, bukan ingredients spesifiknya. Oh iya, saya lupa guys ya, di ingredient list itu kita nggak perlu pakai string guys kalau untuk mencetak sebuah daftar. Jadi kita polosan aja seperti ini. Oke. Kita coba jawab benar semua guys. Juga kita jawab telur ya guys ya. Oke, congrats bro, kamu berhasil. Game over. Your total score is 3. Oke. Sudah sesuai semua, dia boleh di salt, flour, coklat, egg, sugar, vanilla, bro, sudah. So mungkin project dan juga materi hari ini atau video kali ini cukup sekian guys. Ya semoga dapat dimengerti ya guys ya. Juga semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton ya. Mungkin cukup segini aja ya saya akhiri ya. Jadi terima kasih banget yang udah nonton
video kali ini ya. Ya, ini ya terima kasih banget guys ya. So, sampai bertemu di video selanjutnya.